Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 tahun perjalanan kepemimpinan UINSU 2020-2024. Tentu banyak hal yang menjadi catatan penting bagi kita, sivitas akademika maupun masyarakat umum. Kesempatan ini kita gunakan untuk berbincang kepada Wakil Rektor 3 UINSU, Bapak Dr. Nisful Khair, sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Nisful Khair. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Pak? Sehat Bang, abang sehat kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan memanfaatkan dulu waktu beberapa menit ke depan di sela kesibukan Pak WR3 ini. Siap. Ya, sahabat UINSU TV ya, kami muliakan. WR3 itu adalah satu jabatan yang totalitas tugasnya sangat luas. Boleh disebut hal ihwal apa saja mengenai kemahasiswaan di luar aktivitas belajar di kelas, itu adalah urusan mahasiswa, urusan beliau. Jadi nomenklatur terluas, dinamikanya pun sepanjang sejarah tercatat begitu hebat, bisa merubah zaman, bisa merubah negara, dan di berbagai catatan sejarah selalu kita mengambil apresiasi dan pelajaran dari dinamika dari kemahasiswaan. Terlebih di negara berkembang seperti Indonesia yang posisi dari calon intelektual mahasiswa itu sangat sedikit dibanding rakyat mayoritasnya. UIN adalah salah satu universitas yang saya kira belum 10 tahun ya setelah IAIN. Belum. Banyak hal sudah ditapakinya sebagai sebuah institusi kelembagaan perguruan tinggi yang kuat di kelasnya. Hari ini kita di UINSU ada semacam new paradigm yang disebut dengan Wahdatul Ulum tadi itu. Untuk profil dari mahasiswa dan alumni kita, tentu ada kontribusi dari pemikiran dan gagasan-gagasan Wahdatul Ulum itu yang diimplementasikan dalam kebijakan yang merupakan tanggung jawab WR3. Kita ingin penjelasan Pak Nisful dari situ. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangda Sebelansor dan sahabat-sahabat kami, mahasiswa kami di UIN Sumatera Utara. Implementasi Wahdatul Ulum ini juga menjadi substansi dan value daripada program Rektor 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama di UIN Sumatera Utara. Jadi WR3 itu membidangi kemahasiswaan dan membidangi kerjasama. Dan kalau didefinisikan, ini bukanlah pekerjaan yang paling mudah, tapi mau tidak mau harus kita lakukan, harus kita laksanakan, dan harus kita implementasikan sebaik mungkin. Pertama, saya menjawab tentang bidang kemahasiswaan. Dalam sektor kemahasiswaan sudah pasti Wahdatul Ulum ini menjadi ruh yang harus kita berikan, harus kita boomingkan, dan harus disosialisasikan kepada mahasiswa kita. Mahasiswa kita itu sekarang sebanyak 36.000, Pak. 36.000. Jadi Deli Serdang dan Medan ini sekitar
17.000. Nah, nanti di Tumpungan Ya. itu sekitar 17.000 ditambah dengan S2 dan S3. Tentunya Wahdatul Ulum ini tidak saja menjadi suatu paradigma, satu pendekatan di dalam penguatan keilmuan di lingkungan mahasiswa, tetapi juga Wahdatul Ulum ini harus menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalam kehidupan mahasiswa. Kalau konteks bagian daripada proses transfer keilmuan itu sudah pasti. Tetapi bagaimana Wahdatul Ulum ini menjadi bagian pikiran, sikap dan tindak mahasiswa. Nah, seperti yang kita ketahui secara bersama, terminologi Wahdatul Ulum ini adalah kesatuan ilmu. Jadi kita tidak lagi mendikotomikan antara ilmu agama dengan ilmu umum, tapi kita satukan. Tentunya ini menjadi instrumen yang kuat bagi mahasiswa. Bahkan tidak saja ketika dia jadi mahasiswa, ketika dia sudah menjadi alumni, outcome ke depan, ini sudah kita siapkan melalui pendekatan Wahdatul Ulum. Saya selalu katakan salah satu bentuk strategisnya Wahdatul Ulum, kepentingan Wahdatul Ulum bagi mahasiswa, ini adalah bagian daripada masa depan mereka ke depan. Dengan Wahdatul Ulum, mereka akan siap pakai ketika menjadi alumni. Dengan pendekatan Wahdatul Ulum, mahasiswa kita ini akan bisa diterima oleh pasar, akan bisa diterima oleh segmen-segmen segmen-segmen berbagai macam profesi, segmen-segmen berbagai sektor-sektor yang membawa dia ke tengah di lapangan. Inilah yang membedakan Wahdatul Ulum UIN Sumatera Utara dengan perguruan-perguruan tinggi yang lain seperti USU dan UNIMED. Ini salah satu contoh. Saya selalu katakan mahasiswa kita ini ditanamkan ilmu agama dengan ilmu umum tadi. Saintek, Fakultas Sains dan Teknologi, ini kan ilmu umum. Tapi walaupun ini adalah basis ilmu umum, ilmu agama itu tetap diberikan. Begitu juga ilmu agama, ilmu umum juga diberikan. Jadi ini terintegrasi satu dengan yang lain sehingga memberikan kekuatan kepada mahasiswa kita dalam berpikir, dalam bersikap, dan dalam bertindak. Dan ini akan dibawa nanti ketika sudah mereka menjadi alumni. Ilmu agama mereka kuat, ilmu agama mereka benar-benar representatif sebagai seorang alumni, begitu juga ilmu umumnya. Nah, jadi ini menjadi satu kekuatan tersendiri bagi mahasiswa kita. Baik. Ada kendala hari ini, bukan hanya kita saja yang merasakan itu, tapi dunia juga membuat disrupsi yang luar biasa dalam pola-pola perilaku dan lain sebagainya itu, dan kampus juga merasakan itu, saya kira itu. Apa kira-kira yang kita lakukan untuk mengadaptasi diri agar semua mahasiswa tidak disorientasi untuk mengikuti hal-hal baru dalam standar hidup baru itu tadi. Tapi nanti setelah kita jeda dulu sebentar Pak Nispol. Pak Dr. Nispol, kita lanjut pembicaraannya tadi. COVID ini belum ada kepastian berakhir kapan, dan sudah ada lagi varian baru. Delta belum habis, varian baru sudah muncul lagi. Selama ini kita mengalami kesulitan, mahasiswa kita itu sulit untuk mendapatkan akses. Mungkin dia kekurangan uang untuk beli paket, atau memang di daerah tinggalnya itu tidak ada akses internet. Padahal proses belajar mengajar harus tetap berjalan
dan bagaimana resiko-resiko dari 36.000 mahasiswa Bapak itu jika separohnya mengalami hal serupa itu, saya kira ini persoalan Pak. Tolong kita bincangkan dulu sedikit. Baik. Eh, Kehadiran COVID ini menghambat segalanya, membatasi segalanya, termasuk dalam proses belajar mengajar. Saya selaku Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama, kita menyadari betul efektivitas daripada proses pembelajaran secara daring ataupun secara online ini tidak maksimal. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya juga sebagai dosen. Ya, Waktu 1 jam 20 menit itu kita padakan, kita sadari betul bahwa sangat menjenuhkan. Menjenuhkan begini, kita ini kan dihadapkan pada sebuah ruang. Ruang itu tidak membantu kita untuk enjoy. Begitu juga anak-anak itu juga pasti merasakan. Itu pertama. Yang kedua adalah persoalan ekonomi. Kita sadari betul, 36.000 mahasiswa kita ini kan tidak semuanya berbasis ekonomi yang kuat. Karena saya tahu, karena sektor-sektor beasiswa yang kita berikan itu baru sekitar 30% 30% dari mahasiswa kita. Dan saya sudah menghitung basis ekonomi menengah ke atas dengan standar UKT itu sekitar 40%. Jadi ada sekitar 40% lagi yang harus kita pikirkan bagaimana diberikan beasiswa sebagai bantu, sebagai alat bantu mereka dalam mempertahankan proses perkuliahan ini. Sudah pasti kelemahan itu kan pada media IT ini. Media IT ini tidaklah murah. Di samping juga SDM mereka terhadap IT itu juga lemah. Ini menjadi momok, menjadi beban yang harus kita pikirkan secara bersama bagaimana kita mengantisipasinya. Selaku Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama, hari ini kita terus berupaya menciptakan ataupun melakukan kerjasama dengan lembaga ataupun yayasan-yayasan yang mampu memberikan beasiswa. Saya juga mulai menghimbau, berharap sekali kepada kepala-kepala daerah yang ada di kabupaten kota se-Sumatera ini untuk menyisihkanlah sebagian APBD-nya untuk putra-putra daerah yang belajar di UIN. Jadi UIN itu beda dengan USU. UIN itu beda dengan UNIN. Abang tentu tahu, apalagi ketika YAYN. Ini kan mahasiswa YAYN ini dulu kan banyak orang kampung. Nah, ketika sudah sekarang menjadi UIN, paling tidak hasil kajian saya itu memang lebih banyak masih didominasi oleh orang-orang yang luar daerah yang memang semangat motivasinya tinggi belajar di UIN, karena dalam paradigma mereka ya UIN ini termasuk biaya UKT masih rendah. Jadi kita UKT satu tumbang 400.000 per semester. Makanya kita berikan kepada anak yatim, kepada ekonominya yang lemah. UKT itu kan uang kuliah tunggal yang disesuaikan dengan pendapatan orang tua per bulan. Jadi kita wawancarai, sistem melakukan proses wawancara, maka disimpulkanlah UKT-nya sekian. Sekarang ini baru kita berikan 6%. UKT itu sekitar 400 atau sekitar 500 orang mahasiswa kita dari 36.000 atau 40% yang dalam kategori ekonomi menengah ke bawah itu. Jadi saya sepakat apa yang Abang katakan tadi. Pasti proses belajar itu tidak efektif. Dan ini menjadi kekhawatiran kita ke depan, bagaimana ini. Nah, maka kami pun tidak tinggal diam. Mungkin sudah dijelaskan oleh Pak WR1.
dalam rangka menerapkan wahdatul ulum tadi, kita itu kan anak-anak semester satu ini kan ada namanya mahad, pola pembelajaran, pola pesantren, Memondok dia. mondok dia. Tapi karena ini di tengah COVID, dan itu wajib. Ya. Tapi karena ini di tengah COVID, kita buat namanya mahad digital. Oh. Jadi secara online proses substansi mahad itu tidak berubah, Ya. walaupun mereka di rumah. Ini solusi kita dalam rangka memperkuat wahdatul ulum, Ya. sekaligus juga memperkuat metode pembelajaran. Ya. Selain daripada metode belajar yang dilakukan antara dosen dengan mahasiswa dalam hitungan 1 jam, Ya. dalam hitungan 90 menit dan lain sebagainya. Dan ini realitas yang mungkin juga dihadapi oleh seluruh mahasiswa kita di Indonesia. Tapi UIN Sumatera Utara tetap berpikir keras, tetap melakukan berbagai langkah-langkah strategis. Ya, salah satunya itu adalah wahdatul ulum tadi. Tidak saja wahdatul ulum ini kita transformasikan ke dosen dan ke mahasiswa, tetapi pola yang kita lakukan juga harus berubah. Inilah yang perlu kita lakukan langkah-langkahnya, Pak. Ya, mudah-mudahan semua kendala-kendala ini tidak begitu jauh mempengaruhi kualitas profil hasil lulusan nanti dari kondisi ini. Dan kita tetap berdoa supaya moga-moga Allah Subhanahu wa taala segera menyirnakan COVID ini dari permukaan bumi. Kita akan lanjut pada sesi berikut, Pak Dr. Niswol. Baik, terima kasih. Pak Dr. Niswol, Siap, Bang. saya ada analogi. Pembuat goreng pisang atau pisang goreng? Pisang goreng. Pisang goreng. Dari pisang menjadi pisang goreng. Pembeli pisang goreng. Ada satu komoditi yang diadon oleh Ibu X. Dari tempat-tempat jauh orang datang ke sana. Udah pernah rasa. Berarti produsen ini luar biasa itu membaca pasar, cita rasa orang dia ukur sehingga tepat sekali dari mana-mana pun orang, jam berapa saja hujan-hujan orang datang ke situ. UIN saya ibaratkan seperti itu, produsen yang bisa membaca pasar. Lalu kemudian produk kita, alumni kita betul-betul dibutuhkan oleh pasar. Yang pertama, yang kedua, pastilah dalam bidang Bapak itu ada rencana-rencana dan program yang sudah terlaksana membina kerjasama dengan lain. Barangkali institusi yang lain itu memberi kita beasiswa untuk anak-anak atau untuk studi lanjut. Atau yang kedua, memberi kita kesempatan untuk magang hasil kita di tempat mereka. Dan model-model kerjasama yang lain. Saya ingin Pak Niswol akan dulu ini untuk kita, silakan. Baik, terima kasih. Itu menjadi terobosan yang harus kami lakukan secepatnya. Makanya langkah yang kita lakukan adalah melakukan MOU, membangun kerjasama dengan berbagai lembaga, perusahaan, institusi, dan pemerintah khususnya. Jadi hari ini kita melakukan MOU pasca ini, kita melakukan MOU sebanyak 5 lembaga. 5 lembaga. Yang Negeri, swasta tuh. ya, negeri dan swasta. Wah, ya, Jadi tujuannya ya adalah pertama membangun mitra dengan UIN Sumatera Utara, yang kedua memberikan penguatan masing-masing lembaga, dan yang ketiga implementasi MOU itu yang perlu kita perkuat. Kalau dulu orientasinya adalah memperbanyak bekawan, memperbanyak mitra, tapi kita hari ini mencoba maju satu langkah lagi. Apa penguatan implementasi yang kita lakukan? Isi dari kerjasama itu apa? Ya, jadi saya menarik apa yang Abang bilang tadi. UIN ini harus seperti pedagang yang menciptakan sebuah produk sehingga menarik dan dilirik orang. Salah satu produk yang kita tonjolkan hari ini adalah wahdatul ulum. Ini kerangka besar.
Ini pemikiran yang akan memperkuat UIN sebagai sebuah lembaga PTKIN dan memperkuat mahasiswa yang ke depan akan menjadi alumni dan dibutuhkan oleh pasar. Ya. Jadi Wahdatul Ulum ini suatu paradigma mendekatkan ilmu agama dengan ilmu umum. Ya. Kalau saya bandingkan dengan perguruan tinggi umum lainnya, Ya. misalnya ketika alumni UIN masuk dalam sebuah instansi, katakanlah TNI membutuhkan alumni UIN. Ya. Alumni UIN sudah siap pakai. Ya. Saya mengenal beberapa perwira alumni Dan di sini. banyak perwira itu dari alumni UIN. Ya, saya kenal mereka beberapa. Apa yang bisa dilakukan oleh alumni perguruan tinggi lain, Ya. bisa dilakukan oleh alumni UIN. Ya. Alumni lain bisa bawa pesawat, Ya. kita juga bisa. Alumni lain bisa merancang strategi perang, membaca senjata, kita juga bisa. Pada payah mereka kan bisa. Tapi ada kadang-kadang yang tak bisa dilakukan oleh alumni lain, Ya. alumni umum. Ketika di Jumat, Ya. tidak ada Khotibnya siapa khotib ini? yang datang, siapa khotib? Ya, alumni UIN yang memanggil. Artinya kapasitas alumni UIN itu Plus. plus dia dari semua aspek itu dikuasai. Ilmu umum dikuasai, ilmu agama dikuasai, ilmu strategi berperang, strategi menangani kasus dikuasai, ilmu agama dikuasai. Kenapa? Kita melahirkan alumni yang memang alumni Rabbani ke depan. Ya. Ini yang Alumni dibutuhkan. Rabbani. Ini yang dibutuhkan oleh pasar, sehingga kita itu siap pakai. User sebagai pengguna ke depan Ya. sudah tahu betul Ya. kita butuh alumni UIN. Satu lagi, semua gagasan besar itu akan terbantu suksesfulnya jika sarana dan lembaga kemahasiswaan internal itu Ya, bisa diaktifasi untuk berperan masing-masing. sudah pasti Bang, karena kita ini kan ada organisasi ekstra. Ya. Ada HMI, ada PMI, ada HIMAH, ada IMN. Ya. Di dalam selain itu ada lagi namanya Investor. Intra, Ya. UKK dan UKM. Oke. Ini juga kita bina. Kita begini, saya fokus kepada pertama pengembangan prestasi mahasiswa. Ya. Bicara prestasinya ada dua macam. Pertama prestasi akademik. Ya. Yang kedua adalah prestasi non akademik. Ya. Prestasi non akademik juga kita perhatikan. Ini terkait dengan pengembangan seni, kemudian potensi olahragawan, Ya. potensi riset, potensi agama ini kita kembangkan anak-anak kita ini. Kita potensi yang dibawanya sebelum dia masuk UIN kita kembangkan di UIN Sumatera Utara. Disinilah tempatnya. Jadi sarana prasarana kita ciptakan, dan ketika mereka mengikuti ajang-ajang atau event-event baik nasional internasional kita sudah lakukan. Jadi pola yang kita lakukan mulai hari ini, pertama adalah rekrutmen, yang kedua adalah pembinaan, Ya. yang ketiga adalah pelaporan hasil prestasi itu, yang terakhir adalah penghargaan apresiasi. Ya. Jadi insya Allah akhir daripada Desember ini, khususnya tanggal 27 nanti, kita akan berikan apresiasi segala prestasi mahasiswa kita itu, mulai kategori nasional hingga internasional, ini akan kita berikan. Kemarin, PON kemarin, ada salah satu mahasiswa kita menyabet emas Ya. dalam ajang olahraga tarung derajat. Oh, Pak Anies pun pelatihnya. Bukan, saya pembina saja. Oh iya. Artinya apa? Ini kan di luar karakter UIN Sumatera Utara. Betul. Itu Tarung makanya derajat saya tadi. ini kan. Tapi ternyata ada potensi-potensi itu. Iya. Makanya saya selalu diskusi dengan fakultas-fakultas ini. Tolong diperhatikan. Ya. Rekrutmen kita itu dimulai dari tingkat prodi. Ya. Rekrutmen kita itu dimulai dari tingkat fakultas. Kalau kami ini direktorat hanya eksekusi. Ketika sudah direkrut, dibinalah mereka, laporkan kepada kita, baru kita berikan apresiasi. Ini termasuk kategori prestasi non akademik. Ya.
Kalau prestasi akademik ini tentunya adalah terkait dengan proses belajar mengajar yang kita kawal, kita dorong, dan kita ciptakan supaya mereka berprestasi. Jadi kita selaku lembaga yang menghasilkan, Ya. tentunya tidak mengecewakan user yang akan menggunakan Insyaallah. alumni kita, Bang. Makanya tercatat alumni UIN itu di mana-mana itu harus Ya. siap pakai dengan segmen pasar yang cukup beragam, tapi bisa mereka kuasai semuanya. Nah, satu lagi, waktu kita sudah mau habis nih. Bagaimana mengaitkan semua itu dengan abilitas orientasi kita, meningkatkan abilitas kita. Baik, ini kan terintegrasi satu dengan yang lain. Nah, kalau semuanya berjalan, Ya. maka ini akan berhasil. Kami selaku pimpinan, Pak Rektor pimpinan tertinggi, saya sebagai salah seorang wakil, kita kawal. Pertama kerjasama, yang kedua saling menghargai, yang ketiga adalah loyalitas dengan pimpinan. Kalau ini bisa kita tanamkan sampai kepada ke bawah, insya Allah akreditasi UIN Sumatera Utara akan berhasil. Akreditasi ini kan gengsi. Kalau kita bicara banyak, cakap banyak, pemberbosar kan, Ya. tapi akreditasi kita masih B, masih C. Rapotnya masih rendah. Dan yang keempatnya saya tambahkan kolaborasi. Ya, kolaborasi. Nah, kolaborasi, kerjasama, kolaborasi yang saling menghargai dan loyalitas akan terbangun di UIN Sumatera Utara ini, insya Allah. UIN Sumatera Utara ini akan bergengsi. Jadi sekarang kan penilaian akreditasi itu ada unggul. Ya. Unggul ini paling tertinggi, di bawahnya baru A. Kalau UMSU baru A ya, Ya. belum unggul. Nah, kita sudah pada kategori B, tetapi kita akan kejar. Ya. Saya yakin dengan kepemimpinan Profesor Dr. San Harhab, abang saya, insya Allah akan berhasil memimpin UIN Sumatera Utara. Insya Allah. Pak Dr. Nisbul Khair, waktu kita tak cukup. Saya berharap kita akan bicara balik layar untuk menuntaskan ini semua. Siap, saya siap. Banyak hal yang perlu kita gali dan mengawal universitas kita ini. Sahabat Winsu TV yang saya muliakan, berakhir sudah wawancara dengan Pak Dr. Nisbul Khair, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama. Beliau masih ditunggu di luar dengan agenda-agenda lain yang sangat mendesak dan tak bisa ditunda. Karena itu terpaksa kami akhiri sesi tanya jawab dengan beliau, wawancara beliau. Terima kasih Pak Dr. Nisbul Khair. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan memperdalam wawasan kita dan juga bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.